Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Tumutan 7 dengan NIM 86054012 Prodi PGSD. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas tutorial online dengan mata kuliah filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Cara filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan ilmu pendidikan. 1. Eksistensi. Filsafat ilmu menjelaskan hakikat ilmu pendidikan, objek kajian dan posisinya di antara ilmu lain. Ini memastikan pendidikan bukan sekedar praktik, melainkan bidang keilmuan yang jelas batasan, ruang lingkup dan identitasnya, sehingga eksistensinya sah dan terakui. Kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar kebenaran, metode penelitian, cara memperoleh dan menguji pengetahuan pendidikan. Ia mengawasi agar teori, konsep, dan temuan pendidikan disusun secara sistematis, logis, teruji, dan tidak alasan-alasan, sehingga tetap memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, nilai-nilai filsafat ilmu mengarahkan pendidikan pada tujuan, manfaat, dan etika. Ia memastikan pengetahuan pendidikan tidak hanya benar secara teori, tapi juga berguna, bermoral, dan bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Nilai keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan tanggung jawab selalu menjadi landasan. Yang kedua, cara pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga meneliti cara berpikir kritis, rasional, dan reflektif, yang merupakan inti dari aktif berfilsafat. Pendidikan ini, 1. Menghasilkan masalah, pengalaman, dan data baru yang menjadi bahan kajian filsafat ilmu untuk dikembangkan, diperbaiki, atau diperjelaskan landasannya. Yang kedua, menjadi tempat uji penerapan teori dan prinsip filsafat ilmu. Keberhasilan atau kegagalan memberi masukan untuk menyempurnakan kerangka berpikir ilmiah. Yang ketiga, membantu manusia yang mampu berpikir mendasar, mempertanyakan asumsi, dan mencari kebenaran, yang paling gilirannya melahirkan pemikiran baru yang memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau-pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan? Karena ketiga unsur ini membedakan setiap persoalan pendidikan sampai ke akar-akarnya, tidak hanya melihat permukaan saja. Yang pertama, ontologi. Menjawab apa hakikatnya. Misalnya, apa hakikat peserta didik, apa hakikat pengetahuan, dan apa tujuan pendidikan. Ini membedakan apa yang dibahas dan dipelajari, sehingga kita paham substansi masalahnya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi menjawab bagaimana kita tahu dan memperolehnya. Misalnya, metode apa yang tepat, bagaimana cara menguji kebenarannya, bagaimana cara mengerjakan dan belajar.
Ini membedakan cara kerja, cara mendapatkannya, dan cara memvalidasi pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi menjawab untuk apa dan apa dinilainya. Misal, apa manfaat dan apa etis, apa dampak bagi manusia. Ini membedakan nilai keagungan dan moralitas dari setiap tindakan atau kebijakan pendidikan. Ketiganya bekerja bersama seperti pisau yang membedakan masalah pendidikan agar terlebih jelas akar, proses, dan nilai di dalamnya, sehingga solusi yang diambil tetap benar dan bernilai. Yang keempat, contoh karakter penerapan dalam praktik pendidikan. Yang pertama, kebijakan pendidikan, penyusunan kurikulum merdeka. Yang kedua, ontologi, mengakui hakikat peserta didik yang unik, beragam, dan memiliki potensi berbeda. Yang kedua, epistemologi, menggunakan metode pembelajaran aktif berbasis proyek dan pengalaman nyata, bukan sekedar hafalan. Yang ketiga, aksiologi, bertujuan membantu karakter, kemandirian, dan kompetensi yang berguna bagi kehidupan. Kurikulum, penyusunan mata pelajaran. Yang pertama, menentukan materi yang sesuai hakikat ilmu, metode pembelajaran yang tepat, dan nilai moral yang harus ditanamkan. Yang kedua, proses pembelajaran guru, mengajarkan tidak hanya fakta, tapi juga berpikir kritis. Yang ketiga, masalah saat membahas masalah lingkungan. Siswa diajarkan memahami hakikat masalah, cara mencari data dan bukti, serta menilai dampak dan tanggung jawabnya. Menerapkan ketiga aspek filsafat ilmu sekaligus. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.